Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Pak Susanto? Insya Allah, Bu. Ya. Oke, silahkan saya beri waktu 1 sampai 2 menit untuk simulasi atau presentasi. Monggo dipilih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rina Asih Handayani MPDI selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan modul ajar yang sudah saya susun. Yang pertama ada informasi umum, yaitu identitas modul terkait dengan nama penyusun. Yang kedua ada kompetensi awal. Kemudian yang ketiga profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Kemudian untuk profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yaitu tentang kutwah atau kepeloporan. Kemudian terkait dengan simtak pembelajaran PBL, yang pertama yaitu adalah kegiatan pendahuluan. Kemudian masuk ke kegiatan inti, orientasi, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan karya, menganalisis dan evaluasi. Kemudian penutup, kemudian untuk asesmen yang pertama yaitu adalah asesmen diagnostis, kemudian yang kedua ada asesmen formatif, dan yang ketiga adalah asesmen sumatif terkait dengan penilaian keterampilan. Tolong dijelaskan teori apa saja yang melatar belakangi penulisan modul ajar ini, Pak. Teori-teori yang saya ambil untuk menyusun modul ajar itu yang pertama teori humanistik, karena pembelajaran terpusat kepada peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian teori yang kedua, saya menggunakan teori konstruktivisme, karena anak-anak dituntut untuk mengidentifikasi dan mencari permasalahan, juga mendapatkan penyelesaian masalah dengan sendirinya. Terus yang terakhir, saya juga menggunakan teori behavioristik, karena sekolah pinggiran, jadi anak-anak perlu stimulus sehingga anak bisa merespon, bisa tercapai tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Memahami konsep itu kalau dalam rumusan itu masuk ke level berapa? Pemahaman itu masuk ke level 2, Bu. 2. Sudah masuk ke kategori HOTS belum kalau 2 itu? Belum, Bu. Belum. Kenapa tidak menggunakan level misalnya menganalisis, mengevaluasi? Karena menurut saya terkait dengan materi sholat jenazah itu termasuk materi yang cukup sulit, sehingga untuk mengajarkan anak ke level mengevaluasi atau menganalisis itu, kalau di tempat saya itu masih sedikit kesulitan, Bu. Kalau bisa digunakan untuk KKO-nya, kata kerja operasional, yang menganalisis, mengevaluasi, begitu ya Pak ya. Salah satu tuntutan kurikulum Merdeka itu kan mengajak para siswanya untuk berpikir tingkat tinggi, maka itu harus dirumuskan dari tujuan pembelajarannya. Dan sementara itu pada kegiatan intinya itu kan sebetulnya juga sudah ada di sintaks 5 itu untuk PBL itu kan di sana menganalisis dan mengevaluasi. Tetapi ketika saya konfirmasi ke kegiatan inti dalam poin menganalisis dan evaluasi, itu saya tidak melihat kegiatannya itu yang peserta didik mengevaluasi atau peserta didik menganalisa. Bisa dijelaskan? Peserta didik menganalisa dari video pembelajaran. Kalimatnya di mana?
Belum tercantum, Bu. Kemudian di poin, di sintaks menganalisis dan evaluasi, itu kan tidak ada Pak di situ yang menunjukkan peserta didik seperti yang Pak Susanto sampaikan tadi. Tambahkan itu di poin menganalisis Pak. Karena itu nilai plus untuk modul ajar di kurikulum Merdeka. Bisa ditambahkan, misalnya peserta didik menganalisis, nanti di belakangnya diberi tanda kurung buka gitu, C berapa gitu ya, C4 atau C5 misalnya. Nanti kan ini ada menganalisis, mengevaluasi kan sudah ada, sebenarnya sudah diarahkan, tapi kegiatan pembelajarannya belum dicantumkan Pak Susanto. Selanjutnya untuk tes formatif dan sumatif sudah ada rubriknya Pak? Sudah, Bu. Lampiran 3 nggih. Oke, baik. Selanjutnya Pak, saya mau tanya lagi di sini kan untuk profil P5 PPRA-nya yang dicantumkan adalah berakhlak mulia, bernalar kritis, kemudian ada qudwah. Bisa ditunjukkan Pak? Untuk nilai qudwah itu dari anak mempresentasikan hasil diskusi, Bu. Anda cantumkan nggak di langkah pembelajaran? Di sintak yang keempat, Bu. Tapi kan tidak ada. Nah, inilah loh Pak, kemarin kan saya sudah menyampaikan ya, untuk nilai-nilai P5 PPRA-nya ditunjukkan dalam kegiatan nanti. Kita lanjut ke P5 PPRA Pak. Dalam modul P5 PPRA Pak Susanto ngangkat tema apa Pak? Untuk modul P5 PPRA saya mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan, Bu, terkait dengan topik pengolahan sampah. Berarti berbasis itu ya, masalah belum adanya kepedulian terhadap sampah ya? Baik, dimensi yang diambil apa saja Pak? Dimensi yang diambil itu ada dimensi gotong royong. Terakhir tentang PTK dari saya, judulnya kemarin apa Pak PTK-nya Pak? Untuk PTK saya mengangkat judul peningkatan minat belajar materi sholat jenazah melalui pendekatan problem based learning pada siswa kelas 8A SMP Negeri 27 Purworejo tahun pelajaran 2004-2025. Oke. Untuk teknik pengumpulan datanya nanti menggunakan apa saja Pak? Terkait dengan observasi, kemudian wawancara, kemudian untuk dokumentasi, untuk tes mengetahui kemampuan setelah pembelajaran. Baik, sebelum ke baca tulis Quran, saya ingin mengetahui informasi dari Pak Susanto terkait modul ajarnya, khususnya di bagian materinya. Kira-kira Pak Susanto punya cara apa supaya materi menentukan hikmah itu sama mudahnya dengan mengikuti gerakan sholat jenazah? Terkait dengan cara agar anak-anak mampu mengetahui ataupun melaksanakan hikmah, itu anak-anak langsung terjun ke masyarakat, Pak. Kalau misal tidak ada yang meninggal, bisa diperlihatkan melalui video. Ada orang meninggal, kemudian banyak orang yang takziah, kemudian merawat jenazah sampai dengan mensolatkan dan menguburkan, Pak. Dari situ anak akan mengambil hikmah, ternyata sholat jenazah itu hikmahnya seperti ini. Artinya terkait dengan modul ajar yang Bapak susun itu kan ada plan A, plan B. 10 silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Takbir keempat, jenazahnya perempuan ada banyak. Bisa ditampilkan di layar, saya foto. Dipastikan saya bisa melihat. Oke. Sudah cukup.